Jadi dok, pohon ini harus kita kawat. Nah ini kawatnya kita lilitkan ke sini. Nah nanti kita arahkan kemana kita mau ngawat. Nah seperti itu ngawatnya. Kalau sudah selesai dipotong. Ya pemirsa, tadi kita sudah diajari sama Prof. Zudan dan juga kita udah belajar bareng ya dok ya. Sekarang saya mau tanya-tanya ke Dr. Nurul mengenai manfaat dari penanaman bonsai ini. Nah dok, ini hobi menanam bonsai ini apa sih sebenarnya manfaatnya terutama untuk kesehatan otak? Oke, ada beberapa nih Prof. Mbak Feli. Yang pertama itu dia bisa mencegah demensia. Nah itu menjaga fungsi kognitif kita atau fungsi memori kita. Ya. Kemudian dia juga tadi benar kata Ibu, dia bisa mencegah Stres. Ya, stres, benar. Mencegah depresi, menjaga agar kita tidak stres gitu ya, menjaga kesehatan mental kita. Gitu, seperti itu. Jadi memang fungsinya banyak. Nah, salah satunya bagaimana caranya begitu ya. Jadi dengan kita melatih mempunyai hobi, salah satunya bonsai ini, itu dia meningkatkan di otak itu ada zat namanya BDNF, Prof. Jadi ketika kita melakukan hobi itu BDNF-nya meningkat, memori kita meningkat. Kemudian otak kita seiring bertambahnya usia kan harusnya menurun. Atrofi itu keriput. Nah ini jadi nggak jadi keriput, mencegah atrofi gitu. Terus kemudian zat-zat otak yang tadi, misalnya dopamin sama serotonin, zat happy tadi meningkat. Jadi kita happy, benar. Kortisol, zat-zat terkait tentang stresnya turun. Jadinya kita nggak jadi stres gitu. Jadi fungsinya itu Mbak Feli. Nah kemudian apalagi tadi kan diajarin Prof, kita harus kita bikin dulu nih bentuknya seperti ini. Ini perencanaan jangka panjang. Ya, jadi perencanaan jangka panjang, terus memori jangka pendeknya juga terjaga. Kemudian apa? Motorik halus. Nah, motorik halusnya ini juga melatih motorik. Ya, harus potong-potong kecil-kecil gitu ya. Iya, bukan sesuatu hal yang mudah ya, Prof ya. Iya. Nah, jadi makanya harus dilatih gitu. Apalagi ini soal kreativitas juga ya, Dok ya, Prof, Bu ya. Oke, nah, Dok, kira-kira fakta atau mitos kalau menanam bonsai ini bisa baik untuk penderita Parkinson? Oke, ini fakta. Oke. Ya, kenapa? Sebenarnya ini bukan sebagai terapi ya, Prof. Bukan terapi langsung gitu ya, tapi sebagai terapi pendamping. Ya. Karena tadi Parkinson itu kan sifatnya dia penurunan fungsi motorik, salah satunya fungsi motorik halus dan juga fungsi motorik kasarnya. Nah ini pendampingan tadi, perbaikan fungsi motorik halusnya. Jadi untuk melatih ya, untuk latihannya, exercise-nya fungsi motorik halusnya. Gitu. Oke. Nah, memang betul ya, fungsi motorik halus kita harus memotong begini pelan-pelan ya, dilihat, dipotong, benar-benar gimana cara motongnya, harus pelan, hati-hati ya, teliti mana yang memang yang memang harus dipotong. Juga bisa ya, Prof. Iya, benar-benar fokus ya, kita harus fokus gitu. Fokus juga. Nah Dok, ini kan juga kalau misalkan zaman sekarang nih ya, mungkin nggak cuma terbatas usia aja, kata-kata lupa atau pikun juga kan suka dialami oleh orang-orang muda gitu ya. Kira-kira dengan menanam atau mengkreasikan bonsai ini efektif nggak sih Dok untuk menurun atau meningkatkan daya ingat ya? Otak? Iya, daya ingat gitu. Ya, yang pertama saya harus highlight dulu, jangan lumrah terhadap pikun. Oke, jangan maklum terhadap pikun. Jadi kita nggak boleh mengatakan ini ya Dok, oh lumrah lah udah tua kita mulai pikun gitu ya. Jangan lumrah terhadap pikun, itu salah ya. Jadi kita nggak boleh ngomong kayak gitu. Jadi ketika ada masalah kita udah pikun-pikun, itu harus segera ke dokter saraf ya. Ini bagus sekali tadi yang saya bilang untuk mencegah demensia ya, untuk menjaga memori kita, untuk melatih memori kita. Salah satunya tadi dengan cara dia mencegah otak kita atrofi gitu. Dok, jadi kalau kita main bonsai kita bisa mencegah itu ya, keriput otak gitu ya, atau begitu ya. Otaknya mengecil. Mencegah namanya atrofi, Prof. Mencegah atrofi otak kita. Berarti keriput nggak cuma di kulit aja, tapi di otak juga ada ya. Dok, ternyata ada keriput otak ya Dok? Ada. Mengecil ya? Bukan mengecil ya, Prof? Bahasa Indonesianya mengecil, tapi bahasa medisnya atrofi. Oke. Nah, Prof, kalau soal menanam bonsai ini kira-kira juga efektif nggak untuk kayak penderita stroke buat sebagai terapi?
sebagai terapi sama seperti pada pasien Parkinson. Jadi ini sebagai terapi pendamping. Tadi kan dikatakan bahwa kalau stroke itu kan ada kelemahan anggota gerak ya. Nah, ini kan bonsai ini salah satu aktivitas ringan. Selain untuk melatih motoriknya, karena dia sebagai aktivitas ringan, dia bisa sebagai meningkatkan aliran darah. Ya. Nah, stroke itu kan tadi ada yang penyumbatan, ada yang perdarahan. Jadi dia bisa sebagai meningkatkan aliran darahnya, kemudian bisa sebagai latihan motoriknya juga, karena tadi kan ada kelemahan. Tapi balik lagi, apakah sudah mampu melakukan ini atau tidak? Misalnya pasien-pasien dengan stroke yang berat, yang kelemahannya lumpuh total, nah itu kan tentu belum bisa dilatih ini. Mungkin kalau yang moderate, yang sedang atau yang ringan bisa dilatih ini gitu. Jadi tergantung Mbak Feli, tergantung derajatnya. Seberapa parah Seberapa parah. penyakitnya gitu ya dok ya. Jangan berhenti Bu ya. Terima kasih dok. Iya. Oke, nah pemirsa, kita akan lanjut bahas soal penanaman bonsai ini, tapi usai jeda tetaplah bersama kami.